Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ismail Usman. Saya dari kelas TI 20A, program studi Teknik Informatika Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan mempresentasikan tugas sesi 1 sistem paralel dan terdistribusi. Adapun pengertian dari paralel adalah arti kata paralel yang sejajar. Sedangkan menurut istilah, pengertian paralel adalah suatu yang tersusun dalam arah dan jarak yang sama. Penggunaan kata paralel bisa digunakan untuk berbagai yang konteks, misalnya rangkaian paralel, dunia paralel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Ada multiprogramming. Multiprogramming yaitu program sistem informasi yang bekerja dalam sebuah CPU di mana operasinya atau kemampuannya untuk mengakses beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Ada cluster. Cluster yaitu sistem komputer yang memungkinkan dua atau lebih untuk membagi penyimpanan sekunder. Terus ada real time. Real time yaitu sistem yang digunakan jika sistem operasi memerlukan ketepatan pada waktu prosesor atau aliran. Ada headlight yaitu sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer yang mempunyai memori yang terbatas, kecepatan rendah, dan display screen yang kecil. Di sini ada perbedaan antara sistem single programming dan multi programming. Pada single programming, satu prosesor mengerjakan satu program yang ada di memori utama, sedangkan pada multi programming, satu prosesor dapat mengerjakan banyak program yang ada di memori utama. Yang kedua ada perbedaan sinematik dan asimetrik multiprocessing. Pada symmetric multiprocessing, tiap prosesor mempunyai sistem operasi yang sama dan dapat melakukan komunikasi antar prosesor. Sedangkan asimetrik mempunyai multiprocessing atau prosesor yang berfungsi sebagai master prosesor. Perbedaan sistem paralel dan terdistribusi. Jika pada sistem paralel tiap prosesor dapat menggunakan memori atau clock yang bersamaan, sedangkan pada sistem terdistribusi kumpulan prosesor tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini ada karakteristik pengolahan terdistribusi. Yaitu ada beberapa data digunakan pada banyak lokasi. Sering diperlukan sistem manajemen database yang memberikan akses kepada banyak pemakai. Peningkatan biaya penyimpanan per bit atau per unit menyimpan yang sangat besar. Beberapa masalah pada data terpisah secara geografis adalah masalah integritas. Pengalaman dan data di masa depan merupakan perkembangan mesin komputer yang sangat pesat, yang kebanyakan dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Saat ini telah banyak komputer dengan ukuran kecil dengan harga yang murah, namun komputer mini tidak akan menggantikan komputer besar. Dan lagi memutuskan distribusi mesin atau prosesor yang bagaimana selalu yang paling baik. Di sini ada komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Ada 4 model komputasi. Yang pertama ada SISD, yaitu merupakan secondary single instruction single data. Adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Yang kedua ada SIMD atau single instruction multiple data.
merupakan banyak prosesor yang instruksinya sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Ada MISD yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction and Single Data, merupakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Yang keempat, ada MIMD yang merupakan singkatan dari Multi Instruction Multi Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dalam mengolah data. Adapun keuntungan dari menggunakan sistem terdistribusi ini, meningkatkan kecepatan komputasi jika komputasi tertentu dapat dipartisi dalam sejumlah sub komputasi yang dapat berjalan secara konkuren. Tujuan dari parallel processing adalah pemrosesan paralel untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.